Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena kita tuh makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu secara tabiatnya adalah makhluk sosial. Jadi dalam hidup ini, manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Makanya saya katakan, ketika Allah menciptakan Adam, Allah meletakkan Adam itu di dalam surga, dalam jannah. Anda bisa tahu kan surga itu seperti apa? Ma'ainun ra'ad wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Surga itu kesenangannya belum pernah dilihat mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, belum pernah dibayangkan oleh pikiran manusia. Adam ada di situ. Jadi kalau Adam itu hidupnya hanya ingin bersenang-senang, dia sudah berada di tempat yang tepat. Tempat semua kesenangan berada di situ. Tetapi Adam itu belum merasakan sakinah mawaddah warahmah sampai Allah menciptakan Hawa. Maknanya adalah kesenangan versi manusia itu bukan hanya kesenangan fisik, mendengarkan lagu yang merdu, melihat pemandangan yang indah, mencium aroma yang wangi, mencicipi makanan yang lezat, menyentuh yang halus-halus dan lembut, bukan. Karena manusia itu gabungan antara roh dengan tubuh, maka yang membuat manusia itu akan merasa bahagia, senang dalam arti yang sebenarnya bukan hanya kesenangan tubuh, tapi juga kesenangan rohnya. Nah, orang itu merasa rohnya akan merasakan kesenangan ketika dia bisa menyalurkan dengan pembicaraan-pembicaraan. Maka begitu Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam, litaskunu ilaiha, agar Adam itu merasakan sakinah dengan adanya Hawa. Mulai sekarang ada teman untuk ngobrol. Maka termasuk siksaan batin adalah ketika Anda diboikot secara sosial. Itu pernah terjadi pada waktu Rasulullah perang Tabuk. Ternyata ada sahabat-sahabat, beberapa orang, 3 sahabat terkemuka, karena yang lainnya orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Begitu Rasulullah pulang, sahabat-sahabat dipanggil yang tidak ikut perang. Kamu kenapa tidak ikut perang? Mereka mengatakan dengan jujur, nggak punya alasan. Jadi waktu itu menunda-nunda. Rasul berangkat, nanti dikejar, bisa nyusul. Ternyata sampai pada satu titik mereka sudah tidak kuat, tidak mampu lagi mengejar, ya sudah, hanya tertinggal dalam jihad. Karena mereka jujur, Rasulullah kemudian menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka dimulailah hukuman dari Rasulullah. Jangan ngomong sama dia. Ketemu di jalan, Assalamualaikum, tidak dijawab. Sampai ya, kalau sholat di belakang Rasul betul, nanti Rasul kalau menengok dia mau senyum, Rasul nggak senyum. Kemudian semua sahabat disuruh untuk tidak ngomong dengan dia. Itu kalau Anda membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab taubat, itu ceritanya panjang gitu. Betul-betul bagaimana mereka tersiksa. Kenapa? Ketemu orang tapi nggak diajak bicara. Dan eksperimen-eksperimen modern menunjukkan itu. Jadi seseorang itu bisa stres gara-gara tidak punya lingkungan sosial yang sehat. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami bahwa manusia itu makhluk sosial, dia butuh orang lain untuk bicara. Nah, tentu saja berkomunikasi dengan pasangan atau suami atau istri kita jauh lebih penting daripada semua komunikasi sosial kita, karena suami istri adalah orang, atau pasangan kita adalah orang yang paling tahu tentang aib-aib diri kita. Jadi ngomongnya jadi enak, nggak ada kepura-puraan, nggak ada pencitraan. Kalau di kantor kita, orang-orang nggak tahu siapa kita bisa berpura-pura jadi orang sempurna, bisa. Mayo kita tegakkan disiplin untuk kemajuan perusahaan ini. Kalian Anda, iya, depan istri. Disiplin apa? Kemarin ngajak pergi jadi nggak pergi kok, nggak disiplin waktu. Diem Anda, gitu. Ya. Di kantor bisa ngomong, kita tingkatkan iman dan takwa. Mulai sekarang kita amalkan amal yang paling afdol. Begitu mendengar adzan, langsung kita berangkat sholat, tinggalkan pekerjaan. Karena Rasul mengatakan, amal yang paling afdol adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Di rumah istilahnya mencem-mencem, subuh aja dibangunin susah, gitu kan. Jadi kan orang kalau ngomong sama pasangan sendiri kan jadi nggak ada yang bisa disembunyikan, orang tahu aib kita. Itu. Yang ketiga, kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena setelah kita menikah, maka keputusan yang kita buat itu tidak lagi bersifat personal, tapi sudah bersifat komunal. Artinya sedikit banyak dia akan berpengaruh kepada
kesakinan dalam keluarga itu. Misalnya begini, ketika Anda belum menikah dan Anda tidak punya uang dan Anda memutuskan besok pagi saya puasa, terserah. Anda sendiri ini kok, yang lapar-lapar juga Anda sendiri, orang lain tidak terpengaruh kok. Tapi begitu Anda sudah punya anak, punya istri, nggak bisa memutuskan seperti itu. Ya, uang belanjanya sudah habis. Ini anak-anak pas libur, minta uang belanja. Nih, apa namanya? Nggak ada uang. Pokoknya hari ini puasa, saya nggak punya uang. Ketika omongan aku hari ini puasa itu diucapkan seorang lajang yang tidak menikah, nggak ada masalah. Tapi ketika diucapkan kepada orang sudah menikah, jadi masalah. Istrinya bisa teriak-teriak itu. Nggak ngasih nafkah gimana? Aku jangan hamil anakmu loh 3 bulan. Kalau nggak dikasih makan nanti keluarnya angin loh ini. Gitu. Anak Anda tiba-tiba bawa piring. Ya lapar ya makan, ayah nggak punya uang, hari ini kita puasa. Anak 3 tahun mana tahu puasa. Hanya ngetuk-ngetuk rumah Pak D-nya, Pak D minta makan Pak D. Ya minta sama bapakmu sana no, bapak nggak punya uang. Enak banget ya jadi bapakmu, mau enaknya nggak mau anaknya. Pas enak aja lampu dimatikan, pas punya anak lampu dibuka semua orang biar tahu kalau dia kelaparan gitu loh. Nggak bisa, itu tanggung jawab bapakmu. Ketika Anda belum menikah ngomong lebaran ini saya nggak pakai baju baru, terserah, orang nggak pakai baju selamanya juga urusan Anda kok. Tapi ketika Anda sudah menikah nggak bisa ngomong hari ini kita nggak pakai baju baru lebaran tahun ini ya. Bisa jadi istri Anda itu menerima loh, ya oke lah, nggak punya uang, nggak pakai baju baru nggak apa-apa. Tapi keluarga istri Anda mungkin tidak menerima. Begitu Anda muda, istri Anda pakai baju lama. Adiknya diam-diam datang, nggak ada baju baru toh kak, nggak ada, masmu baru kesulitan keuangan, masya Allah, kamu itu kak istiqomah lahir batin gitu loh, istiqomah itu akidah saja, sampai baju loh kamu itu istiqomah nggak pernah ganti gitu loh. Jadi ketika nanti foto keluarga bareng itu kamu yang paling merusak pemandangan, kenapa? Foto berganti, baju nggak pernah berganti gitu loh. Anda putuskan tidak pakai baju baru, Anda siap, istri Anda siap, keluarga besar Anda siap, belum tentu anak Anda siap. Begitu anak Anda main ke sana kemari, diledekin, ini baju tahun kemarin ya, itu bisa nangis itu. Jadi setelah kita menikah nggak bisa, kemudian kita memutuskan perkara-perkara semaunya sendiri itu nggak bisa, karena keputusan yang kita buat nanti sedikit banyak kan berpengaruh kepada komunal kita, kepada keluarga besar kita, bahkan keluarga inti kita. Lain nanti yang saya ceritakan setelah ini nanti riwayat Abu Tolhah itu beda lagi karena sudah komunikasi sudah tingkat tinggi, tapi secara umum begitu. Ibu-ibu mentang-mentang suaminya penghasilannya kurang langsung daftar jadi TKW ke Korea. Loh kenapa pun daftar jadi pegawai ke Korea, TKW ke Korea, penghasilan suami saya nggak cukup. Loh nggak bisa begitu Bu. Kalau ibu nanti jadi TKW, anak ibu di rumah yang ngopeni siapa? Nanti kalau anak ibu dibully di sekolah, dalam keadaan nangis dia pulang, ibu nggak ada. Mungkin kalau ibu nggak ke Korea, penghasilan suami memang cuma segitu. Tapi ibu bisa menemani anak dalam tumbuh kembangnya menjadi seorang manusia yang mencari identitas diri. Ketika dia dibully temannya pulang dipeluk sama ibu, nggak masalah nak. Wajahmu kurang ganteng nggak apa-apa. Karena kalau kamu ganteng, ibu malah sulit menjelaskan sama bapakmu, itu turun siapa, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak ganteng tuh ibu malah tenang, kenapa? Ya karena mirip bapakmu gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang kamu kok jelek, nggak masalah. Ya. Nah, ini asli keturunan bapak, darah murni, nggak ada campuran gitu loh. Nah terus kenapa? Kamu pinter, jadi jangan terprovokasi kepada persoalan tubuh. Kamu kan secara intelektual bagus, nilai-nilaimu bagus. Dipeluk, dikuatkan, diajak sholat, mohon kepada Allah kekuatan. Begitu Anda jadi TKW, Anda cuma bisa ngirimi uang berapa ratus ribu atau berapa juta. Tapi ketika anak dalam tumbuh kembangnya butuh belian, butuh kasih sayang, butuh penguatan, nggak ada Anda di sampingnya. Jangan egois, mau jadi TKW untuk bayar sekolah anak. Sekolah anak itu yang paling baik ibunya. Sekolah itu kalau hanya untuk menggarap tes pada waktu ujian, itu cuma
kapasitas intelektualnya. Tapi sekolah dalam artian menjadikan dia manusia berbudi pekerti luhur, itu perlu diajari di rumah, tata krama, akhlak, akidah. Itu yang paling masuk ke dalam hati anak ya yang dikondisikan bapak ibunya di rumah. Kalau ibu tidak ada di rumah, sokok guru pendidikan sudah dicabut dalam pendidikan anak. Guru di sekolah itu hanya guru ngajari serangkaian simulasi tes kalau nanti ujian akhir nasionalnya bagus. Mereka bahkan nggak peduli kok muridnya itu ngerokok, ciuman, pacaran. Mereka nggak peduli, guru-guru sekarang nggak peduli kok. Jadi mereka tidak membangun akhlak, nggak membangun budi pekerti luhur. Mereka cuma mengkondisikan agar anak bisa menjawab ujian akhir nasional kok. Itu beda. Bapak-bapak tiba-tiba pulang ke rumah jalan kaki. Loh kok jalan kaki ya? Motornya mana? Tak gadekan. Ya nggak begitulah. Loh, kamu kemarin kan minta uang buat bayar SPP. Ya bayar SPP kalau nggak punya motor terus jalan kaki, nanti banyak sekarang sampainya tahun depan, tau nggak? Ngomong lah gitu loh. Jadi banyak rumah tangga yang tadi karena mereka tidak sehat komunikasinya mengambil keputusan tuh merasa benar sendiri gitu loh. Saya katakan loh harus dibicarakan. Level Anda tidak seperti Abu Tolhah dengan Ummu Sulaim yang tanpa bicara pun mereka saling mengerti. Nanti saya ceritakan kenapa kasus ini menjadi pelajaran penting dalam level-level tertentu. Suami istri kalau sudah saling memahami dan komunikasi itu nggak bicara pun yakin nanti keputusan saya tidak akan ditolak sama pasangan. Tapi dalam level-level secara umum bicara karena itu untuk menyamakan persepsi atas pilihan yang dilakukan. Tiba-tiba gaji ke istri dikurangi 500.000 loh ya. Biasanya kan 1 juta, 1,5 juta, ini kok cuma 1 juta, uang 1,5 aja ini nggak cukup loh ya. Yang bilang 50.000 cukup untuk 3 hari itu aja makannya satu kali makan lebih dari 150.000 loh. Kan sekarang ada video toh, caleg apa itu, belanja pakai 50.000 gitu loh, katanya ini cukup belanjaan cukup 3 hari. Ya kalau dimakan mentah-mentah lah gasnya, nasinya. Gitu loh. Nggak perlu untuk jadi orang pinter untuk mengatakan nggak cukup. Itu di Solo aja nggak cukup apalagi di sini. Solo cukupnya kalau beli nasi kucing 500 rupiah masih ada. Tapi berasa jadi kucing aja, menunya cuma 1 kepel gini. Ada di Solo nasi kuning itu 1.000 rupiah ada, nasi sayur itu 500 rupiah. Tapi ya porsinya cuma 1 kepel gini. Jadi sebelum Anda percaya banget kalau memutuskan satu perkara itu dibicarakan dulu dengan pasangan, itu memutuskan perkara tanpa melibatkan pasangan tetap akan menerima. Sebelum sampai di level itu, Anda tetap harus membicarakan. Begitu rapat di masjid, takmir masjid mengatakan, ini musim hujan nih, nanti mau kita tambah nih di depan galvalum atau apa, ada bapak-bapak yang membantu nggak? Langsung Anda karena gengsi ngacung, saya bantu 500.000. Sampai di rumah ternyata ngasihnya tadi 1,5 juta, biasanya ngasih 1 juta, lu kok cuma 1 juta, yang 500 gimana? Buat bantu ibu, buat bantu masjid. Istrinya kan, lo kenapa tidak bicara dulu? Kamu sok-sokan aja jadi dermawan, dianggap orang lain suka bantu. Di rumah kamu bikin masalah, kenapa? Uang yang kemarin 1,5 juta nggak cukup, gimana sekarang mau cukup dengan cuma 1 juta? Ngomong dulu toh ya, bukan aku menolak, tapi ngukur kemampuan dulu. Masa mau nyumbang masjid aja nggak boleh? Bukan nggak boleh, silakan. Ya nggak boleh itu ngurangi uang belanja, tahu nggak? Nyumbang silakan nyumbang, tapi kalau nyumbang uang belanja itu aja nggak mampu, tapi memaksa diri. Di depan kamu jadi pahlawan, dipuji-puji di masjid, di rumah perang dengan istri sendiri, tahu nggak? Kadang-kadang peperangan dengan istri cukup tidur sendiri aja deh, udah nggak usah perang, tapi itu mematikan gitu loh. Tidur sendiri-sendiri itu tidak usah perang, tapi malah mematikan karena kelimpungan gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.